Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ada aja dulu ya, biar nggak habis waktunya, harus praktikum segala macam. Jadi yang ada aja nanti. Ini saya record. Moga-moga terrecord jadi bisa dibagikan. Jadi yang kita pertemuan sebenarnya ada 15 pertemuan, cuman memang ada ada satu pertemuan yang seharusnya merupakan wrap up ya untuk menuju ke UAS. Jadi masih ada satu lagi minggu depan. Usahakan teman-teman semua hadir ya di Zoom meeting untuk pembahasan UAS ya. Baik, Pak. Ya, ini pertemuan ke-15 sebenarnya merupakan pertemuan terakhir. Cuma memang ada 2 materi yang seharusnya teman-teman pahami. Yang pertama yaitu mengenai penentuan upah dan pesangon. Yang kedua itu mengenai hubungan industrial ya. Nah, itu penghabisan dari mata kuliah manajemen SDM. Nanti moga-moga saya urutkan lagi masing-masing, saya rekam satu persatu agar teman-teman bisa memahami mengenai manajemen SDM ini, jangan hilang gitu aja. Terus yang kedua mengenai sertifikat ya. Jadi nanti teman-teman yang kita anggap lulus dari UAS itu akan mendapatkan sertifikat, namanya sertifikat pelatihan berbasis kompetensi ya. Karena saya sendiri juga sudah memiliki sertifikasi untuk SDM dan juga untuk asesor, sebagai asesor. Jadi nanti saya lagi mau diskusi sama Pak Dekan atau Bu Wadek untuk tanda tangan. Ini nanti ada 4 tanda tangan di sertifikat itu. Ada tanda tangan dari Hima, ya ketua Hima, kemudian sekretaris, kemudian saya sebagai trainer, yang keempat dari Pak Dekan gitu. Nah, di sertifikat itu nanti akan ada nomor MET saya ya, nomor nasional saya dari BNSP. Moga-moga itu biasanya itu berlaku sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang diakui secara nasional berbasis kompetensi. Jadi harapannya teman-teman jangan sampai tidak tidak mengikuti UAS ya, tentu aja ya tidak mengikuti UAS. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai ABC tapi juga mendapatkan sertifikat berbasis pelatihan berbasis kompetensi ya. Nah, cuma secara umum saya minta maaf kalau selama kebersamaan saya dengan teman-teman saya banyak sekali yang miss ya, baik itu mengenai jam maupun materi. Ada 2 yang saya terlewat, ya itu memang kesalahan saya. Cuman memang saya harap teman-teman juga memiliki bahan belajar, karena bahan belajar juga tidak hanya langsung dari saya ya, tapi juga dari e-learning kan saya berikan juga, kemudian dari dosen-dosen tamu itu yang melengkapi juga saya berikan juga. Harapannya itu bisa menjadi tambahan pemahaman lah gitu. Di samping buku-buku e-learning kan juga saya kasih juga, itu bisa dibaca sendiri. Dan dari kami paham juga ya bahwa kondisinya teman-teman juga sulit untuk melaksanakan kegiatan secara normal, dan sulit juga untuk masalah pendanaan. Jadi sebisa mungkin saya akan transfer knowledge dengan cara yang paling murah, bisa diikuti, bisa dipahami ya, cara yang paling gampang, paling murah gitu. Nah, cuma memang semuanya ada keterbatasan seperti ya, laptop saya yang pertama dulu rusak, ini terpaksa saya harus nabung dan ini beli laptop baru ya. Saya baru bisa ini pakai laptop sendiri setelah punya laptop sendiri. Nah, itu saya secara umum saya mohon maaf lah itu. Tapi saya harap itu tidak mengurangi kemampuan saya untuk mentransfer dan membantu teman-teman sharing dan mengadakan pelatihan-pelatihan ke teman-teman gitu. Ya, untuk sekarang kita akan belajar mengenai undang-undang perburuhan. Jadi di suatu perusahaan
penting sekali untuk seorang manajemen HR atau human resource atau SDM untuk memahami undang-undang perburuhan, karena semua keputusan yang berhubungan dengan tenaga kerja, buruh atau karyawan harus sesuai dengan undang-undang perburuhan di negara gitu, di negara kita. Nah, undang-undang perburuhan ini di Undang-Undang Nomor 13 yaitu yang sebelumnya, yang sebenarnya sudah mau direvisi oleh RUU Cipta Kerja. Nah, RUU Cipta Kerja masih berupa rancangan undang-undang, tapi masih banyak pro dan kontra, khususnya mengenai serikat buruh ya. Kemudian mengenai P3K. Jadi nanti teman-teman akan ketemu kalau kerja udah ketemu istilah baru, kalau di PNS itu ada namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah itu, jadi nggak semua orang masuk PNS jadi PNS gitu. Sekarang ada jalur baru namanya P3K, kemudian ada jalur juga outsourcing namanya atau alih daya ya. Nah itu juga undang-undangnya juga banyak dikritik ya. Kemudian mengenai hubungan antara karyawan dengan serikat buruh itu juga banyak mendapatkan kritikan. Kemudian jumlah pesangon ketika karyawan itu diberhentikan yang diberikan oleh perusahaan itu juga mengalami perubahan dan banyak kritikan lah, masukan dari mereka. Nah itu teman-teman harus menguasai dan mengerti, dan tapi nggak bisa dari satu hari dengan 1,5 jam ini saya jelaskan semua, itu hampir nggak mungkin ya. Jadi teman-teman juga baca sendiri apa yang terjadi ya di undang-undang perburuan kita yang hubungannya dengan hak kewajiban karyawan gitu. Nah, pendahuluannya ini tenaga kerja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Jadi tenaga kerja ini tidak hanya bicara pada saat bekerja saja, tapi bicaranya sebelum bekerja itu, ketika dia menjadi calon tenaga kerja, kemudian dia masih menjadi pegawai kontrak atau probation. Jadi biasanya fasenya adalah ketika kita melamar pekerjaan sebagai tenaga kerja, kita akan dites pekerjaan. Nah, di tes pekerjaan itu kita masuk ke masa namanya masa uji coba atau probation. Ada perusahaan yang probationnya selama 3 bulan, ada perusahaan yang probationnya selama 6 bulan. Nah, selama 3 bulan atau 6 bulan itu akan dinilai apakah seseorang itu layak untuk bekerja di suatu perusahaan atau tidak. Gitu. Nah, makanya sebelum menjadi karyawan tetap dia sudah di bagian dari tenaga kerja. Terus juga selama tenaga kerja, jadi selama tenaga kerja itu setelah teken kontrak, dia bekerja sampai kemudian mengalami pemberhentian kerja ya. Nah itu tenaga kerja ya. Dan sesudah masa kerja apa? Jadi hak dan yang akan diberikan oleh perusahaan setelah dia berhenti, dinyatakan berhenti, itu masih menjadi urusan perusahaan dan masih dihitung sebagai urusan dari bidang ketenaga kerjaan. Kalau di kita berarti kan masih urusan Kemenaker. Nah, Kementerian Tenaga Kerja juga memiliki kewenangan dan juga urusan mengenai penyiapan tenaga kerja ya. Jadi di Departemen Tenaga Kerja sendiri ada bidang-bidang yang mengurusi bagaimana supaya pendidikan tinggi itu nyambung dengan dunia kerja. Makanya ada namanya pelatihan berbasis kompetensi, atau ada namanya pendidikan berbasis kompetensi, atau ada sertifikasi tenaga kerja gitu. Nah, demikian juga ketika seseorang sudah keluar dari pekerjaan, itu juga masih diurus oleh tenaga kerja. Nah, seseorang dinyatakan keluar dari pekerjaan itu ada beberapa sebab. Yang pertama ada ada yang berhenti secara langsung karena dia meninggal, ada yang berhenti karena peraturan perusahaan dia sekian bulan sakit, itu biasa tidak mampu bekerja, sakit kan tidak mau bekerja, atau
kecelakaan kerja karena tidak mampu bekerja itu juga bisa menyebabkan seseorang diberhentikan dari pekerjaan. Yang keempat itu biasanya karena pensiun. Yang kelima karena memang pemberhentian hubungan kerja karena memang penghentian hubungan kerja sepihak dari perusahaan gitu. Sebenarnya dia masih bisa bekerja, masih mampu bekerja, usianya masih masuk usia kerja, tapi perusahaan memberhentikan dia karena berbagai hal gitu. Misalnya ada pelanggaran atau ada apa namanya rasionalisasi perusahaannya apa labanya menurun sehingga harus dirasionalisasi supaya pengeluaran perusahaan itu bisa memenuhi, tidak mengurangi dari profit perusahaan. Nah, itu beberapa hal yang di aspek ketenaga kerjaan. Nah, di bawahnya ada tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi urusan dari tenaga kerja ini mulai dari menghasilkan, dia disebut tenaga kerja jika dia menghasilkan barang atau jasa, mau baik itu dia bergabung di perusahaan dengan skala kecil, menengah, skala mikro, bahkan sampai kepada skala multinasional atau perusahaan besar ya. Nah, pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Jadi setiap orang yang bekerja menerima upah. Jadi istilahnya upah ya, upah ini sama dengan take home pay. Apa yang kita terima penuh dari pekerjaan kita. Nah, upah ini macam-macam bentuknya. Ada yang upah ini bentuknya harian, ada upah yang bentuknya borongan, ada upah yang sifatnya bulanan. Itu berbeda-beda jenis upah. Nah, komponen upah juga berbeda-beda. Ada namanya gaji pokok, ada namanya tunjangan, ada namanya di dalamnya kinerja, ada namanya uang makan misal, atau uang harian atau uang transport, ada uang lembur. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan, kalau lagi COVID begini, ini just informasi bahwa tenaga kerja memang perusahaan sulit untuk menjual produknya, banyak yang kesulitan mengalami penjual produknya sehingga banyak melaksanakan PHK. Bahkan perusahaannya sendiri tutup. Ketika perusahaannya sendiri tutup, dinyatakan pilot, dia juga mem-PHK karyawan. Jadi rata-rata kalau untuk yang sekarang itu sampai 5.000 perusahaan yang mengecil atau mengerucut ya kemampuannya menurun untuk memproduksi dan menghasilkan laba, sehingga dia melaksanakan yang namanya rasionalisasi atau pengurangan jumlah karyawan. Beberapa karyawan diberhentikan. Nah, itu termasuk di dalamnya juga banyak karyawan yang terutama karyawan industri manufaktur kan teman-teman, nanti juga sebagai orang teknik industri kan banyak juga berkecimpung di industri manufaktur. Itu komponen upah sekarang juga banyak dikurangin karena produksi menurun, karena market menurun ya, pasar permintaan menurun. Kalau permintaan menurun kan produksi menurun pasti ya, karena produksi itu ngikut market. Produksi selalu mengikuti pemasaran, selalu mengikuti market. Jadi ketika marketnya turun, pasti produksi turun. Ketika produksi turun, nah jam kerjanya kurang lebih juga harus turun ya. Bentar, saya ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo? Lagi ngajar. Ayo. Ini teleponnya. Maaf, saya lanjutkan. Jadi di perusahaan manufaktur, gaji ya upah yang diterima oleh karyawan itu komponennya ada 5, ada gaji pokok, ada upah transport atau uang makan, ada upah harian kinerja, kemudian ada lembur namanya. Nah, yang paling besar sebenarnya banyak dikejar kalau yang manufaktur sebenarnya adalah lembur gitu. Jadi lemburan ini kemana-mana, karena kalau lemburan ini dibayarnya per jam. Jadi lembur ini adalah istilah yang digunakan untuk
kita bekerja di luar jam kerja. Halo Bu. Salam. Maaf saya ini juga ya, sibuk tempat lain jadi banyak masuk. Ya saya lanjutkan ya. Masih kedengeran gitu? Yes. Masih kedengeran? Ya. Ada? Ya, tadi ya, jadi aspek yang paling banyak adalah aspek lembur, sehingga ketika produksi turun, lembur juga tidak ada. Ketika lembur ditiadakan, penghasilannya bisa berkurang sampai sepertiga, bahkan setengah dari penghasilan buruh itu menurun drastis. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi kita juga secara umum menurun. Gitu. Penghasilan masyarakat, penghasilan buruh secara umum menurun. Nah, itu just ini aja, informasi aja. Kalau teman-teman nanti bertugas di dunia industri itu akan jadi ini gitu, akan jadi salah satu perhatian lah. Terus pengertian hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan ini ada, kita awalnya dari Belanda ya, karena kita dijajah Belanda lama, jadi semua hukum itu masih menggunakan aturan-aturan Belanda. Jadi hukum ini mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa. Yang dimaksud penguasa di sini pemerintah ya. Sebenarnya yang dimaksud penguasa ini pemerintah bukan selalu pemerintah pusat ya, tapi pemerintah di mana struktur pemerintahan di mana perusahaan atau usaha tersebut berdiri gitu. Jadi hubungan juga dengan RT, dengan RW, dengan kecamatan, dengan dengan dinas tenaga kerja gitu ya, dengan dinas perindustrian gitu. Nah, itu maksudnya dengan penguasa di situ. Nah, hubungan antara buruh dengan majikan. Nah, hubungan antara buruh dengan majikan ini berada di dalam kontrak kerja ketika diatur betul-betul dalam kontrak kerja ketika seorang karyawan itu dinyatakan keterima dan menjadi bagian dari perusahaan. Baik itu masih menjadi karyawan harian, karyawan borongan, karyawan honorer maupun karyawan tetap. Nah, itu semua atau karyawan outsourcing. Nah, bedanya apa antara karyawan yang sifatnya langsung sama karyawan yang alih daya atau outsourcing? Nah, kalau karyawan yang outsourcing itu perjanjian kerjanya adalah dengan perusahaan pihak ketiga, bukan dengan perusahaannya langsung. Jadi misalkan sebuah rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan cleaning service ISS misalnya. Kalau kita pernah di rumah sakit, pasti kita melihat tukang pembersih, asisten pembersih lah ya, asisten pembersih baik itu yang membersihkan kamar mandi, membersihkan lantai, itu semuanya adalah bukan karyawan dari rumah sakit, tapi dia karyawan dari perusahaan ketiga, yaitu perusahaan ISS katakanlah, atau perusahaan apa. Sama dengan security. Security itu seringkali bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut gitu. Kalau di rumah sakit, security-nya adalah karyawan dari Securicor atau karyawan dari mana gitu yang dari K99 itu ada perusahaan yang seperti itu. Nah, itu ada beberapa perusahaan yang dari ISS juga perusahaan lain yang memang memiliki bidang kerja di bidang SDM, dia merekrut tenaga cleaning service atau tenaga satpam untuk dipekerjakan di perusahaan lain. Nah, nanti hubungan kerja si cleaning service dengan perusahaan dengan satpam itu bukan langsung dengan perusahaan tempat dia bekerja, tapi dengan perusahaan tempat dia terdaftar sebagai karyawan sebagai karyawan yang di outsourcingkan gitu. Jadi si cleaning service itu melamar ke perusahaan outsourcing, katakanlah melamar ke ISS,
sebagai anggota cleaning service, kemudian ISS bekerja sama dengan rumah sakit, misalnya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, setelah dinyatakan kontraknya berjalan, si ISS ini mengirimkan stafnya, yang staf cleaning service itu untuk bekerja di Hasan Sadikin misalkan. Nah, itu kan teman-teman pasti udah tahu ya, seringkali lihat cleaning service kok seragamnya beda, kok nama perusahaan di bajunya beda. Nah, itu karena itu namanya outsourcing atau alih daya. Nah, apa namanya? Jadi hubungannya kalau dihukum berarti hubungan antara karyawan dengan perusahaan tempat dia terdaftar sebagai karyawan outsourcing, bukan dengan perusahaan tempat dia dipekerjakan. Nah, terus antara buruh dengan buruh, hubungan antara buruh dengan buruh, karena semua yang bukan owner atau semua yang bukan komisaris di perusahaan itu namanya buruh sebenarnya. Mau dia posisinya operator, posisinya kepala regu, mau kepala bidang, mau kepala, kalau di manufaktur ya ada istilah operator, ada istilah kepala regu, ada istilah kepala shift, ada istilah manajer, asisten manajer pabrik atau asisten plant manager, ada supervisor pabrik atau plant supervisor atau manajer pabrik gitu. Nah, itu semuanya pada dasarnya buruh. Nah, di situ ada peraturan-peraturannya gitu, hukum peraturannya. Nah, hukum peraturannya ini biasanya tercatat di dalam buku peraturan perusahaan. Jadi, karyawan yang bekerja itu selalu berpegang pada dua hal. Kalau yang internal ya. Satu, dia berpegang pada kontrak kerja pada saat dia diterima. Kontrak kerjanya bicara seperti apa, ininya seperti apa. Karena kontrak kerja di dalamnya meliputi hak dan kewajiban dari pekerja. Yang kedua adalah buku peraturan perusahaan. Jadi biasanya karyawan yang masuk kerja oleh bidang HR itu diserahkan buku peraturan perusahaan yang berisi tentang pasal-pasal yang berisi tentang hak dan kewajiban karyawan, wewenang dari karyawan, dan juga hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan antar kerja, maupun hubungan dengan pemerintah atau hubungan dengan pemangku kepentingan yang lain. Nah, kalau dengan penguasa itu tadi ya, dengan dinas, jadi kita sangat berhubungan dengan dinas. Kalau seperti saya, dosen, itu sebenarnya juga masuk ke dalam karyawan. Saya berhubungan dengan dinas tenaga kerja untuk masalah ketenagakerjaan, untuk masalah pendidikan saya berhubungan dengan pendidikan tinggi, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Tinggi. Nah, Dinas Pendidikan Tinggi kalau di sini disebut sebagai Kopertis yang sekarang berubah menjadi L2 Dikti. Nah, sama kayak gitu teman-teman juga seperti itu nanti. Ya, ini bisa dibaca sendiri, tapi secara umum adalah hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang berjanji. Nah, ini berdasarkan perjanjian bekerja. Nah, jadi harus ada perjanjian kerjanya, bekerja pada orang lain. Jadi ada bersangkutan dengan perjanjian kerja, kemudian hukum yang berkenaan dengan kehidupan langsung dari sangkut paut hubungan kerja, ya ini hubungan kerja itu ya. Hubungan kerja tadi yang diatur oleh internalnya diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak perjanjian kerja dengan buku perjanjian kerja. Kalau hubungan eksternalnya dengan apa? Yaitu dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang Undang-Undang Nomor 13 itu pemerintah ya. Nah, meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh suatu pekerja melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa sejarahnya sebenarnya dimulai dari revolusi industri ya yang terjadi di Inggris. Revolusi industri memunculkan suatu usaha-usaha, penguasaan usaha dengan memperkerjakan karyawan atau buruh gitu ya. Nah, pemilik atau penguasa dari perusahaan ini disebut memiliki atau menguasai alat-alat produksi. Nah, nanti makanya akan berbeda falsafah dari ketenagakerjaan ini. Ada yang menganut paham liberalisme, ada yang menganut paham komunisme ya. Blok Barat dan Blok Timur. Bagaimana ini muncul dari revolusi industri di mana ada pertentangan kelas lah antara pemilik perusahaan atau pemilik alat-alat produksi dengan orang buruh atau yang bekerja di bawahnya. Seringkali ada benturan antara
pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan dengan buruh. Biasanya masalahnya adalah seringkali masalah gaji atau masalah apa namanya masalah fasilitas atau masalah hak dan kewajiban gitu, masalah pesangon segala macam itu seringkali menjadi apa namanya persengketaan lah antara pemilik perusahaan dengan karyawan yang bekerja di bawahnya, masuk dalam standar gaji segala macam, keadilan gaji, fasilitas segala macam itu seringkali jadi ini ya. Nah ini dasarnya kepada revolusi industri. Nah ini ada di bawahnya ada teori Marx. Marx ini adalah Karl Marx ya. Ini adalah pencetus teori komunisme atau teori Marxisme ya. Nah, teori komunisme sebenarnya ke belakang lagi, tapi kalau pertama-tama disebut Marxisme. Nah, Marxisme ini membuat sebuah pertentangan kelas bagaimana agar buruh ini bisa diberikan hak atau bisa menguasai atau bisa sejajar sebagian dengan pemilik perusahaan. Nah, solusinya memang sekarang di beberapa perusahaan ada titik tengah antara sengketa itu, di mana pekerja itu diberikan hak saham terhadap apa namanya diberikan porsi untuk ikut mengelola perusahaan dengan berupa saham atau berupa dianggap dia memiliki investasi tersendiri di perusahaan tersebut dan sebagainya. Ya ini pendapat yang lain ya adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan bawah pimpinan lain dengan keadaan kehidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut. Ini saya nggak jelasin karena kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Hukum perburuan adalah himpunan peraturan baik tertulis atau tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jadi himpunan peraturan baik yang tertulis atau tidak. Kadang ada beberapa ketika kita bekerja ada beberapa peraturan yang tidak tertulis karena memang setelah kita terjun dalam pekerjaan kita memiliki ada namanya ordinat ya. Kita memiliki namanya upline ya atau memiliki atasan gitu. Nah, seringkali arahan dari atasan itulah menjadi peraturan yang tidak tertulis gitu. Kita atasan membuat peraturan begini secara lisan yang itu harus diikuti gitu. Yang itu belum seringkali juga peraturan-peraturan itu dibuat secara tertulis tapi tidak dikodifikasikan. Jadi hanya dibikin flowchart ditempel atau bikin himbauan ditempel. Itu kan peraturan yang sebelumnya tidak tertulis, termasuk ketika kondisi genting ya, misalnya kondisi pandemi COVID ini gitu. Nah, harus melakukan 3M misalkan, karyawan harus melakukan 3M dan ini sebagai apa namanya gambaran di beberapa pabrik sekarang udah mulai pusing karena sudah ada peraturan tentang apa namanya karantina kesehatan atau peraturan mengenai undang-undang darurat kesehatan dari pemerintah ya. Nah, salah satu klausulnya adalah jika di suatu perusahaan atau di suatu pabrik itu terdapat yang mendapatkan gejala COVID-19 dari karyawannya, dia akan pabrik tersebut akan diisolasi atau bahkan ditutup sementara. Nah, itu menyebabkan munculnya peraturan tidak tertulis yang sebenarnya di buku peraturan belum ada. Jadi 3M, semuanya harus pakai masker, semuanya harus mencuci tangan, semuanya harus menjaga jarak. Nah, ini contoh peraturan tidak tertulis yang di buku perusahaan di awalnya nggak ada. Tapi ketika kondisi genting, itu diberlakukan. Gitu. Nah, perkembangan istilah ini menunjukkan penggunaan kata perburuan, buruh, dan majikan itu digantikan dengan istilah ketenaga kerjaan. Disebut sebagai tenaga kerja ya, manpower. Bahkan kata SDM atau sumber daya manusia atau human resource, dulu disebut human resource ya, HR. Sekarang mulai ada pergeseran untuk menghargai, menghormati manusia sebagai sumber daya. Masa manusia dianggap sumber daya? Gitu. Sumber daya perusahaan ada apa? Oh, sumber daya mesin, sumber daya material, dan sumber daya manusia. Nah, itu kurang banyak mengalami kritikan. Masa manusia disamain dengan mesin? Masa manusia disamain dengan material? Gitu. Nah, makanya manusia sekarang bukan dianggap sebagai
sumber daya perusahaan lagi, tapi di atasnya. Makanya disebut istilahnya sekarang ada human capital atau dianggap sebagai aktor penting dari perusahaan itu adalah human. Jadi dia bukan sumber daya yang sejajar dengan material, sejajar dengan mesin, sejajar dengan uang atau funding dana gitu ya. Jadi manusia itu lebih tinggi dari itu. Nah itu apa namanya di UU nomor 13 ini pengganti dari UU nomor 14 tahun 69. Istilah ini lebih fokus menjelaskan makna sebenarnya hukum perburuhan, yaitu mencakup pengertian yang luas, mencakup siapa saja yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang jasa, tidak terbatas apakah itu manusia, hewan, atau mesin-mesin. Nah itu ada beberapa kelompok yang mendefinisikan mengenai UU perburuhan berbeda ya. Ini saya tidak terlalu masuk ke dalam ini karena ini memang ranahnya adalah ranah ilmu hukum atau kesarjanaan hukum ya. Saya hanya sepintas saja. Nah ini UU Ketenagakerjaan itu di UU nomor 13 tahun 2003 yang tadi saya sebut. Jadi payung hukum bagi hukum ketenagakerjaan termasuk yang digantikan oleh UU Cipta Kerja yang sekarang lagi rame itu RUU Cipta Kerja yang lagi rame. Ini adalah UU yang ini namanya UU nomor 13 tahun 2003. Nah ini dianggap bahwa UU Cipta Kerja itu memberangus beberapa pasal dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Pasal-pasal yang dianggap memberatkan diantaranya adalah pasal mengenai outsourcing ya. Kalau di atau alidaya, kemudian kontrak, karyawan kontrak yang statusnya kontrak ya. Nah itu teman-teman harus mengikuti perkembangannya. Nah misalkan sekarang yang lagi rame yang tadi karyawan kontrak, kemudian alih-daya. Dulu peraturan UU nomor 13 tahun 2003 ini hanya membatasi alih-daya kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya supporting, bukan pekerjaan core atau inti dari perusahaan tersebut. Misalkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan KHTEK misalkan, teman pasti tahu KHTEK ya di Rancaikek. Dia di situ kan ada grup perusahaan yang salah satu perusahaan yang terbesar di situ, sebut aja KHTEK lah ya. PT-nya KHTEK yang di dalam KHTEK itu, nah itu membuat jaket misalnya. Berarti produksi mulai dari pengaturan bahan mentah jaket menjadi bahan menjadi sebuah jaket itu adalah disebut pekerjaan inti atau core bisnis dari perusahaan tersebut. Tapi yang tidak langsung berkenaan dengan mulai dari pengadaan material sampai kepada bahan jadi, pengemasan, penyimpanan, sampai kepada pemasaran, sampai kepada merawat customer atau customer relationship, itu dianggap sebagai pekerjaan supporting atau pekerjaan pendukung, bukan pekerjaan inti. Nah, pekerjaan inti di KHTEK hanya mulai dari ngumpulin material jaket sampai jaketnya jadi, sampai jaket itu dijual. Orang-orang yang melakukan ini itu disebut karyawan inti. Yang tidak berhubungan dengan ini disebut karyawan supporting. Contoh adalah karyawan supporting ini, contoh adalah cleaning service, contoh adalah satpam, security. Nah, makanya pekerjaan yang supporting ini atau pekerjaan yang bukan pekerjaan inti itu dibolehkan untuk outsourcing. Nah, tapi di peraturan RUU Cipta Kerja saya sih masih, karena saya bukan orang hukum, jadi baca peraturan ini masih harus dibaca berulang-ulang. Itu disebutkan bahwa salah satu klausulnya outsourcing bisa diberlakukan di semua bidang. Nah, memang outsourcing ini nggak enaknya kita bekerja di dua perusahaan sekaligus. Jadi kita bekerja di perusahaan pihak ketiga ini bikin kontrak dengan KHTEK, kita dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing kita di KHTEK. Gitu. Jadi gaji kita semakin kecil karena semakin banyak dipotong oleh yayasan, dipotong oleh perusahaan tempat kita terdaftar sebagai outsourcing, kemudian
Jadi gaji dari KHT itu nggak saya terima full, saya harus setor lagi ke perusahaan tempat saya mengoutsourcing. Nah itu kesejahteraan buruh semakin kecil. Nah itu yang berat lah ya di UU RU Cipta Kerja. Terus yang berat lagi adalah beberapa ya. Nah terus ini yang udah jam 11 ya. Tentang ketenagakerjaan berkaitan dengan pekerja, baik menyangkut hal seperti employment. Ada yang apa namanya masa kerja pre-employment, sebelum masa kerja, menyangkut pemagangan. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti magang di sebuah perusahaan industri, itu undang-undang tenaga kerjaan sudah terkena ke teman-teman. Teman-teman sudah harus menjalani segala sesuatu harus undang-undang tenaga kerja, dan itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Magang itu apakah per jam, apakah magang dihitung berapa persen dari, ataukah magang hanya mendapatkan uang makan saja, apakah mendapatkan uang transport saja, itu ada aturannya. Terus lowongan kerja, hal yang berkaitan dengan masa bekerja, menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, pengawasan kerja, dan lain-lain. Jadi undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak hanya mengenai, di dalamnya isinya tidak hanya mengenai tentang pekerjaan, tapi juga mengenai perlindungan kerja, ya, perlindungan kerja, bagaimana apa namanya karyawan itu mendapatkan perlindungan selama bekerja dari kecelakaan kerja dan kesehatan kerja, kemudian dari perlindungan kerja terhadap hak dan hak dia sebagai pekerja, kemudian perlindungan pekerja dari hal-hal yang sifatnya kriminalitas ya, seperti perundungan, seperti pelecehan segala macam. Nah itu masuk ke dalam perlindungan kerja. Bagaimana pekerja itu dilindungi betul-betul. Yang kedua adalah mengenai upah. Nah upah pemerintah sudah membuat standar namanya upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Sebagai gambaran teman-teman bahwa upah ini betul-betul dihitung tripartit ya, jadi dihitung oleh pemerintah, kemudian dihitung oleh perwakilan pengusaha, dan dihitung oleh perwakilan pekerja. Ya, kadang-kadang juga melibatkan serikat buruh. Nah, cara menghitungnya adalah dari menghitung KLH atau kebutuhan KHL, kebutuhan hidup layak. Nah, seseorang itu disebut layak. Hidupnya layak kalau dia digaji berapa. Jadi itu dihitung berdasarkan harga beras, dihitung berdasarkan harga lauk pauk, dihitung. Nah, berhitung berdasarkan transport, berhitung berdasarkan kebutuhan-kebutuhan inti dia gitu. Apa namanya? Kebutuhan dia akan sandang. Itulah kenapa UMR suatu daerah dengan daerah lain itu berbeda, dan biasanya kita di klaster-klaster. Seringkali di klaster-klaster ada UMR klaster 1 itu biasanya lebih mahal, UMR klaster 2. Ada beberapa wilayah yang UMR-nya sudah tinggi sekali gitu. Nah, seperti di Jakarta, seperti di Karawang itu termasuk yang tinggi-tinggi ya UMR-nya. Yang masih rendah itu di wilayah timur seperti Majalengka, seperti apa namanya Kuningan, itu masih rendah lah ya. Nah, apalagi di Jawa Tengah itu masih sangat rendah karena itu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya, biaya hidupnya itu kalau semakin rendah biasanya UMR-nya mengikuti gitu, atau UMP-nya mengikuti. Kemudian jaminan sosial terdiri dari, kalau sekarang terdiri dari diatur oleh BPJS ya, Badan Pengurus Jaminan Sosial yang diatur oleh negara, baik itu BPJS, ada beberapa, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS tenaga kerjaan. Nah, BPJS ini kita bayar iuran, tapi kita mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan jaminan sosial ketika kita sakit, ketika kita tidak bekerja, ketika kita mengundurkan diri, ketika kita mendapatkan pengurangan hak kita segala macam, itu jaminan sosial bisa menjadi jangkar atau pelindungan bagi kehidupan kita. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja ini ada undang-undangnya sendiri.
mengenai Undang-Undang K3 atau SMK 3 ya. Undang-undang mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian pengawasan kerja, ini pengawasan kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di masing-masing wilayah. Kalau di provinsi ada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi, di kabupaten kota ada pengawas Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan kota. Hal-hal yang sudah masa kerja itu juga dihitung seperti pesangon dan pensiun atau jaminan tua. Nah, pesangon itu adalah penghargaan atau pemberian dari perusahaan ketika seseorang diberhentikan dari pekerjaan. Nah, ketika seseorang diberhentikan dari pekerjaan, itu diharapkan dia masih tetap survive sampai sekian waktu sebelum dia mendapatkan pekerjaan baru atau sebelum dia berhasil membuat usaha baru. Nah, fungsi pesangon adalah itu gitu. Kemudian pensiun atau jaminan hari tua. Bagi perusahaan-perusahaan yang tingkatnya BUMN, BUMD maupun PNS itu ada namanya pensiun ya, atau bagi TNI Polri itu ada istilah pensiun. Jadi setelah kita tidak masa purna bakti, tidak bekerja lagi, kita per bulan diberikan penghargaan berupa pensiun. Nah, ini perbedaan antara pekerja, swapekerja, dan pegawai. Nanti baca sendiri, ada bekerja di bawah perintah, resiko ditanggung usaha majikan, menerima upah gaji, diatur UU dan peraturan dan tenaga kerjaan. Swapekerja tidak di bawah perintah pimpinan, resiko ditanggung sendiri, menerima keuntungan dan laba, dan tidak ada aturan khusus yang mengatur. Ini seperti vendor ya, misalnya seseorang itu menjadi vendor atau supplier bagi sebuah perusahaan. Nah, itu dia disebut sebagai swakerja. Dia kerja untuk dirinya sendiri, tapi tetap mengacu pada kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa. Terus pegawai. Nah, itu bekerja di bawah perintah negara, risiko ditanggung pemerintah. Nah, ini yang disebut pegawai. Kalau dalam hal ini berarti disebut pegawai yang hubungannya dengan kenegaraan ya. Misalkan TNI, Polri, PNS, P3K tadi. P3K itu istilah zaman sekarang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini biasanya seperti PNS tapi direkrut di wilayah masing-masing, dan dia sistemnya adalah kontrak tahunan. Setahun kerja, putus kontrak, dinilai apakah dia bisa bekerja lagi atau tidak. Kalau tidak bisa bekerja lagi, dia langsung putus kontrak. Tapi kalau dia bisa bekerja lagi, dia ditawari kontrak baru, diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya, dan seterusnya. Jadi kontraknya per tahun, itu P3K. Kemudian ada BLUD. BLUD itu Badan Layanan Usaha Daerah ya. Jadi di daerah-daerah ada perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMD itu diakui juga oleh negara tapi sifatnya kedaerahan. Ada yang ikut BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi dia merupakan badan usaha tapi milik negara gitu. Nah, ini juga dia dianggap sebagai PNS sebenarnya, tapi dia ikut struktur gaji segala macam, hak kewajibannya ikut sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Kalau di tingkat daerah namanya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ada juga yang karyawan yang sebenarnya non kementerian ya, seperti kayak LIPI. Kalau di ITB itu kan ada kantor LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu dia adalah adalah pegawai yang dia tidak di bawah kementerian tertentu, dia mandiri. Terus seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, itu juga tidak di bawah kementerian tertentu, tapi dia dianggap sebagai pegawai pemerintah. Terus KPK itu dianggap juga sebagai pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu karyawan-karyawannya adalah karyawan pegawai yang tidak berada di bawah kementerian tertentu gitu. BNN, Badan Nasional Narkotika, Badan Narkotika Nasional. Nah, BNN ini juga tidak di bawah lembaga kementerian tertentu, tapi dianggap karyawan-karyawannya adalah pegawai yang mengikuti aturan UU nomor 8 tahun 74 ini, Junto
UU nomor 43 tahun 99. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, hukum ketenagakerjaan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja buruh, pengusaha majikan dengan segala konsekuensinya. Mencakup peraturan swapekerja, kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan, kerja seorang pengurus atau perwakilan suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi yang 1-2 saya tadi jelasin ya, nggak saya ulang. Yang nomor 3 adalah organisasi atau perkumpulan. Jadi organisasi atau perkumpulan yang apa namanya bersifat profesional itu tunduk pada hukum ketenagakerjaan yang, tapi ini bukan partai politik ya. Kalau partai politik tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan, ada undang-undang parpol di dalamnya, itu beda lagi. Oh, ini organisasi atau perkumpulan, misalkan organisasi apa namanya Kadin misalkan, Kamar Dagang Industri. Nah, kemudian organisasi apa namanya organisasi tentang industri, organisasi tentang ekspor impor misalnya, terus organisasi tentang apa namanya ICAO, itu organisasi tentang yang menaungi tentang dunia penerbangan. Nah, itu organisasi tersebut tunduk di bawah hukum ketenagakerjaan ketika dia menjadi pengurus atau wakil dari suatu, termasuk di dalamnya adalah serikat buruh ya. Serikat buruh yang sering muncul di TV kan KPSI ya, Komite Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, gitu. Tujuan atau sifat ketenagakerjaan, tujuan hukum perburuhan adalah melaksanakan keadilan sosial bagi perburuhan, ya keadilan sosial ya, melindungi buruh dari kekuasaan majikan. Saya nggak belajar ini ya, nggak ini jelaskan ini, kalau jelaskan ini bisa panjang, tapi arahnya kepada ini, kepada apa namanya dasar-dasar hukum. Ya udah, tapi masih nyambung nih nggak? Oh, langsung ya. Ya ini saya langsung aja karena waktunya sudah mau habis ya. Hukum yang mengatur melengkapi ketenagakerjaan perburuhan bersifat fakultatif. Tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja tulis tidak tulis, pasal yang sifatnya mengatur tidak harus wajib perjanjian kerja. Ini dibaca sendiri pasal 60 ayat 1, karena saya juga bukan berlatar belakang fakultas hukum ya. Jadi saya di industri, jadi memang hanya mengenai aturan yang berhubungan dengan industri saja. Mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Nah ini ya, jadi saya tadi bilang ya bahwa setiap perusahaan itu ada masa percobaan atau probation. Nah, masa percobaan ini kalau di berdasarkan Undang-Undang Nomor 60, pasal 60 Undang-Undang 13 Nomor 2003 itu adalah 3 bulan. Dan masa percobaan ini hak kewajibannya tidak penuh ya. Jadi kalau misalkan gaji ya gajinya tidak penuh, fasilitas belum dikasih, uang transport misalnya setengahnya segala macam. Nah itu diatur dalam undang-undang ini minimumnya, untuk minimumnya ya. Membentuk anggota organisasi pengusaha, ketentuan hukum mengatur. Nah ini kalau organisasi nanti perusahaan akan membentuk organisasi perusahaan seperti Kadin atau seperti asosiasi pengusaha travel seluruh Indonesia, terus asosiasi apa namanya Apisindo atau HIPMI misalkan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kemudian asosiasi pekerja mebel. Nah itu adalah asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh para pengusahanya. Tapi kalau yang organisasi yang dibentuk oleh dari pihak buruh disebut sebagai serikat buruh. Dalam pasal hubungan kerja, masalah tertentu dimungkinkan campur tangan pemerintah. Nah ini ya, jadi seringkali ada di hukum ini ada sengketa antara pihak buruh dengan pihak majikan. Nah itu harus ada turun tripartit pihak ketiga, yaitu pemerintah yang menengahi. Nah itu seringkali terjadi gitu. Tadi masalah-masalah yang tadi, masalah gaji, masalah fasilitas, kemudian masalah upah minimum ya atau gaji, masalah fasilitas, kemudian masalah hak kewajiban, termasuk masalah pesangon yang seringkali menjadi pesangon, kemudian masalah apa namanya fasilitas perlindungan kerja ya, itu yang sering menjadi sengketa ya.
Nah, ini adanya masalah perizinan seperti tenaga kerja asing. Ya, kemudian perizinan menyangkut pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, TKA atau tenaga kerja asing itu adalah tenaga kerja yang dari luar Indonesia yang memiliki paspor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk bekerja. Dia harus dilengkapi oleh paspor kerja dan dari imigrasi. Bagi yang karyawan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia dan tidak memiliki paspor untuk bekerja, itu disebut tenaga kerja ilegal dan itu melanggar hukum ya. Termasuk ketika kita menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, itu istilah tenaga kerja orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ini biasanya dikirim oleh lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang mengurusi memang tentang TKI ya. Nah, penangguhan pelaksanaan upah minimum dengan izin syarat tertentu, masalah penyelesaian. Nanti kalau teman-teman ada yang berangkat ke Jepang itu yang kemarin itu, nah itu harus belajar tentang ini ya. Apakah organisasi pengirimnya itu legal atau tidak, kemudian prosesnya legal atau tidak, kemudian sampai di sana itu dipekerjakan di perusahaan mana dengan perjanjian kerja seperti apa. Nah, itu semuanya harus, dan teman-teman juga ketika bekerja di luar negeri harus dilengkapi oleh paspor, visa tenaga kerja. Syarat mempekerjakan pekerja anak. Nah, ini pekerja anak menjadi hal yang ini karena memang undang-undang tidak memperbolehkan anak-anak bekerja. Karena anak-anak ini kewajibannya adalah sekolah ya. Untuk mengejar wajib belajar 12 tahun. Kalau dulu kan 9 tahun, sekarang 12 tahun. Sumber hukum perburuan maksudnya tempat ditemukannya aturan mengenai perburuan. Aturan-aturan mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Ini saya nggak ini ya, tahu ya. Maksudnya harus dilaksanakan. Ini asas hukumnya undang-undang, kemudian objek perjanjian kerja dan perjanjian buruan yang tadi saya sudah bilang ya, objek perjanjiannya itu perjanjian perburuan, perundingan antara serikat buruh atau serikat pekerja yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab dalam bidang tenaga kerjaan dengan pengusaha. Nah, buruh itu ketika mau berdiskusi dengan pengusaha atau majikannya, itu berhimpun dalam namanya serikat buruh. Sehingga serikat buruh ini menjadi perwakilan pengusaha, perwakilan dari buruh untuk diskusi dengan pengusaha. Biasanya yang diskusi paling alot adalah penetapan upah minimum regional untuk upah minimum provinsi. Itu paling alot ya. Jadi kalau serikat buruh pengennya UMP-nya itu tinggi, pengusaha pengennya UMP-nya rendah. Nah, di daerah-daerah yang UMP-nya berhasil tinggi, itu ada konsekuensinya, yaitu apa? Perusahaannya banyak yang pindah gitu. Jadi banyak perusahaan asing yang investasi di Indonesia pindah ke Vietnam karena di kita tenaga kerjanya upah minimumnya terlalu mahal, terus ya seringkali ada keluhan dari mereka, pekerja kita orangnya rewel-rewel gitu, kadang-kala rewel. Ada juga yang pindah dari suatu provinsi ke provinsi lain yang UMP-nya rendah, misalkan Karawang UMP-nya tinggi, akhirnya banyak perusahaan yang pindah ke Majalengka atau pindah ke kota Kendal di Jawa Tengah. Kenapa? Karena UMP-nya lebih rendah daripada Karawang. Nah, karena UMP ini atau upah ini kalau dihitung merupakan kos yang sangat besar bagi bagi perusahaan. Ketentuan tentang harus disepakati bersama, harus didasari istiqat baik dan harus dilakukan musyawarah dan mufakat ya. Nah, ini perlindungan kerja. Perlindungan kerja menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis. Dalam bekerja, Undang-Undangnya 13/2003, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 51. Nah, 1 Nomor 70 tentang keselamatan kerja. Nah, ini setiap perusahaan wajib melaporkan tentang ketenaga kerjaannya untuk mendapatkan perlindungan ketenaga kerjaan, termasuk dalamnya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja ya. Dulu istilahnya jam sostek, sekarang istilahnya adalah BPJS tenaga kerjaan. Nah, ini jam sostek tahun 92, serikat buruh penyelesaian. Nah, ini penyelesaian perselisihan perburuan atau P3 ya. Jadi undang-undang tentang P3 itu perselisihan perburuhan. Undang-undang ini nanti biasanya tripartit antara serikat buruh yang mewakili buruh dengan pengusaha, tengah-tengahnya ditengahi oleh dinas tenaga kerja, Disnaker atau yang di bawah Kemenaker. Nah, undang-undang penempatan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, nah ini jelas bahwa tenaga kerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan dari
berbagai macam hal yang kurang baik seperti perlindungan untuk tetap mendapatkan upah gajinya, tetap mendapatkan fasilitas, tetap mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan hak-hak secara kemanusiaan seperti dia hak cuti, hak istirahat segala macam. Oh ya, satu hal lagi yang hak-hak yang harus dipahami teman-teman itu adalah hak untuk cuti ya. Biasanya rata-rata perusahaan tuh mencanangkan 12 hari dalam setahun untuk cuti di luar maksudnya di dalam tanggungan, tapi ada juga cuti yang khusus, sifatnya khusus. Misalnya ada beberapa cuti yang khusus, misalnya cuti karena sakit keras, cuti karena sakit ya cuti izin sakit kalau sakit. Kalau cuti misalkan dalam satu keluarga ada yang meninggal dalam satu rumah, itu cutinya berapa lama. Dalam keluarga yang tidak satu rumah itu kalau meninggal cutinya berapa lama, itu ada aturannya. Cuti menikah itu berapa lama, cuti kalau punya anaknya menikah itu aturannya berapa lama. Kemudian kalau bagi wanita, mohon maaf, cuti haid, cuti nifas, cuti hamil, cuti melahirkan, itu semua ada aturan berapa hari cutinya. Nah, ini yang saya share adalah RUU Cipta Kerja, yang RUU yang diajukan oleh DPR dan pemerintah. Silahkan dibaca dan didistribusikan. Dan secara umum saya nyatakan untuk kuliah hari ini selesai. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada, Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Maaf, izin bertanya terkait tentang rasionalisasi ya, Pak. Di tengah pandemi ini kan banyak yang di PHK, tapi kenapa yang di PHK oleh perusahaan itu tenaga kerja yang baru masuk gitu, Pak? Oh iya. Iya, seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Pertanyaan bagus ya. Saya ini dulu ya, ini tentang rasionalisasi dulu dasar-dasarnya. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu mendapatkan pengawasan oleh pemerintah ya. Salah satu bentuk pengawasannya adalah bahwa perusahaan itu harus melaporkan keuangannya kepada publik ya. Jadi perusahaan itu harus melaporkan keuangan kepada publik. Kan dasarnya rasionalisasi itu adalah perusahaan merasa kemampuan dia untuk melakukan penggajian itu menurun. Dia merasa bahwa profit dia atau keuntungan dia menurun. Dia merasa bahwa keuntungan dia menurun. Nah, itu harus dinyatakan bahwa dia itu mengalami penurunan sebenarnya oleh akuntan publik, tidak boleh oleh si perusahaan sendiri. Saya menurun nih. Tahu dari mana kita kalau tidak ada lembaga independen yang ngecek keuangan gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus ini, tapi is okay lah, itu teorinya begitu, tapi kan prakteknya enggak. Nah, memang perusahaan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kebutuhannya. Nah, kebutuhan si perusahaan ini seringkali faktor-faktor seperti pertimbangan seperti pengalaman kerja, karena yang lebih senior itu pengalamannya lebih tinggi dan tidak perlu diawasin, tidak perlu diajarin secara ini. Terus yang kedua, pertimbangan-pertimbangan seperti pesangon ya. Semakin lama seseorang bekerja, pesangonnya akan semakin tinggi. Jadi kalau saya mau mem-PHK karyawan yang sudah senior, sudah lama bekerja, itu resikonya lebih besar daripada mem-PHK atau memberhentikan atau merumahkan ya. Ini nanti teman-teman ada namanya istilah dirumahkan, ada istilah dicutikan, ada istilah diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja. Nah, kenapa yang karyawan baru? Kadang karena pertimbangan dari pihak manajemen seringkali adalah pembayaran pesangonannya lebih murah, kemudian karyawan baru ini, apalagi karyawan baru diangkat atau karyawan masih masuk masa probation, itu lebih sedikit resiko tuntutannya dibandingkan dengan karyawan tetap atau karyawan yang sudah senior. Karyawan sudah tetap pasti pesangonnya lebih mahal karena pengalinya adalah tahun kerja. Sekian, yang 10 tahun kerja berarti dikali 10 misalnya. Masa kerjanya yang 30 dikali 30. Nah, itu pesangonnya akan mahal sekali gitu. Nah, terus ditambah lagi memang yang
yang senior-senior ini kan sudah berhimpun seringkali di serikat pekerja, kemudian mereka juga sudah punya organisasi di internal, itu akan lebih sulit memperkarakan mereka atau membuat masalah dengan mereka, itu resikonya akan lebih besar daripada yang muda-muda yang muda-muda belum tahu namanya berhimpun di serikat buruh seperti apa, belum berhimpun dalam organisasi karyawan, belum berhimpun di koperasi karyawan. Nah, itu sekiranya lebih mudah lah untuk di resiko ininya gitu. Nah, makanya itu kalau seorang manajemen harus belajar yang namanya manajemen resiko. Kalau melakukan ini, resiko di belakangnya apa? Kalau melakukan ini, resikonya belakang apa? Jadi pertimbangannya sangat matang. Setahu saya sih itu. Udah lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau ada, silakan. Ya, nanti teman-teman ketika di SDM harus tahu ya cara menghitung upah seperti apa. Ya kan dibaca sendiri, nanti kapan-kapan kalau ada waktu juga saya share aja. Cara menghitung pesangon itu seorang HR harus tahu gitu. Terus membuat perencanaan SDM yang saya pernah jelaskan itu bagaimana kita membuat pelaporan untuk pemetaan ya. Jadi kalau karyawan kita HR di suatu perusahaan, di situ ada ada divisi produksi, ada divisi gudang, ada divisi divisi produksi yang sudah masuk usia pensiun sekian orang. Oh, berarti kita harus menghitung pensiunnya. Oh, kalau dia pensiun tahun depan, berarti dia harus ada penggantinya. Saya yang pensiun 3 orang. Berarti saya harus membuat program untuk perekrutan 3 orang karyawan. Nah, 3 orang karyawan untuk bagian produksi itu membutuhkan kompetensi apa saja. Nah, kompetensi apa saja itu cara menilai bahwa seseorang itu bisa diterima atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan apa saja, jenis ujiannya, syarat-syarat administrasinya, jenis ujiannya itu apa saja. Setelah masuk, kemudian masa percobaan itu dinilai berdasarkan apa saja kalau yang 3 orang karyawan yang probation. Kemudian setelah masuk, dia kekurangannya, kompetensinya untuk dia bisa bekerja benar-benar itu harus training apa saja. Gitu. Nah, itu teman-teman sebagai HR harus ngerti kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi ya ke teman-teman ya. Minggu depan kita full ada terakhir untuk pembagian sertifikat ya. Tolong yang bagian HIMA udah mulai setting bentuk-bentuk sertifikatnya. Terus mulai briefing untuk UAS ya. Ya sebenarnya UASnya saya bagikan besok, tapi briefingnya minggu depannya lah. Kita sharing-sharing mengenai briefingnya. Karena itu UASnya betul-betul mengenai HR yang di lapangan ya, cara menghitung upah, cara menghitung pesangon, cara membuat program pelatihan, nah itu harus teman-teman harus harus menyusun kayak gitu, baru kalau misalkan dianggap mampu, nah itu akan dapat sertifikat pelatihan kompetensi gitu. Harus dilatih, terus ada ujiannya. Ya itu aja, makasih banyak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya? Tidak Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih, Pak.